Hai guys, kembali lagi kita belajar fisika di kelas fisika luar nalar. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep gaya Newton pada gerak, nah kali ini kita akan langsung membahas soal terkait materi yang sebelumnya. Nah, di sini sudah ada soal yang pertama, kita baca dulu baik-baik ya. Nah, ada sebuah kulkas diberikan gaya sebesar 100 Newton, seperti disajikan pada gambar. Nah, ternyata kulkas itu tidak bergerak, maka besarnya gaya gesek antara kulkas dan lantai adalah, jadi hati-hati kita perhatikan dulu clue yang ada dalam soal. Nah, clue-nya ada di mana? Lihat dulu. Nah, di sini ada ternyata kulkas tidak bergerak. Nah, tidak bergerak berarti ketika dikenai gaya, kulkas itu masih tetap dalam keadaan diam, sama seperti keadaan awalnya. Maka, untuk keadaan yang seperti ini, penyelesaiannya harus menggunakan hukum 1 Newton. Di mana, apa tadi? Resultan gaya yang bekerja pada benda berarti akan sama dengan 0. Itu ya. Nah, sigma F-nya terdiri dari apa saja? Kita lihat dari gambar, itu ada 2 gaya yang bekerja pada kulkas, yaitu ada F, gaya tarik, sebesar 100 Newton, kemudian ada gaya gesek. Nah, yang ditanyakan ini adalah berapa besarnya gaya gesek. Nah, kita lihat, apakah arahnya itu sama? Oh, ternyata dari gambar itu berbeda. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Ingat, gaya itu besaran vektor, berarti kita harus punya tanda untuk arahnya. Nah, kita sepakati saja bahwa geraknya ketika ke kanan maka gayanya itu positif, kemudian ketika ke kiri gayanya bernilai negatif. Oke. Maka sigma F-nya jika kita tuliskan lagi akan sama dengan F min gaya gesek. Akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukkan berapa besar gaya yang diberikan untuk menarik. Ini ternyata 100 Newton. 100 min gaya gesek itu sama dengan 0. Nah, dari sini langsung saja berarti besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda ini, pada kulkas, itu sama dengan 100 Newton. Oke, bagaimana? Mudah bukan? So, inilah salah satu soal tentang gaya Newton. Penerapan dari hukum 1 Newton. Easy kan ya? Easy. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi soal nomor 2. Soal yang kedua kita baca dulu. Itu ada sebuah kulkas dengan massa 30 kg diberi gaya tarikan sebesar 150 Newton. Nah, kulkas tersebut berada di atas permukaan lantai yang licin seperti pada gambar. Nah, di sini kita lihat ini permukaan lantainya licin ya, berarti tidak ada gaya gesek yang bekerja. Nah, kemudian jika di sisi kiri kulkas itu ternyata terikat tali dengan F2, jadi ada tali yang pertama, kulkas ini di sisi sebelah kiri itu terikat 2 tali. Yang tali di atas itu terhubung dengan dinding, yang mana besarnya akan memberikan gaya sebesar 50 Newton ke arah kiri. Kita tandai dengan F2. Kemudian tali yang satunya itu memiliki gaya 20 Newton, nah, membentuk sudut theta terhadap sumbu Y. Ingat, apa kemarin di materi vektor? Ketika ada suatu gaya yang arahnya itu membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X atau Y, maka kita wajib menguraikan dulu bagaimana komponen-komponen gaya yang bekerja di sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, F3 ini kan berarti harus diuraikan dulu. Di sini ada gaya yang arahnya ke bawah, ini sebagai F3Y, kemudian ada yang arahnya ke kiri sebagai F3X. Nah, untuk yang F3Y, kita menggunakan F3 cos atau sin? Cos ya, karena dekat dengan sudutnya. Nah, ini F3 cos 30 derajat. Kemudian yang F3X kita menggunakan F3 sin 30 derajat. Itu ya. Nah, selanjutnya kita cek
maka berapa besar percepatan yang dialami oleh kulkas? Nah, percepatan. Maka kalau sudah ada kata kulkas ini mempunyai nilai percepatan, berarti gaya-gaya yang bekerja ini mengakibatkan perubahan gerak pada kulkas. Yang semula diam, maka akan bisa bergerak. Nah, berarti sigma F-nya tidak lagi sama dengan 0 dan memenuhi hukum 2 Newton. Oke, di mana sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Jadi ingat-ingat ketika gaya yang diberikan itu mempengaruhi gerak, maka sigma F itu sama dengan M kali A. Tuh. Nah, kita cek sigma F. Total gaya yang bekerja itu apa saja? Gaya yang kita masukkan ke sigma F itu adalah gaya yang bekerja di sumbu gerak benda. Benda ini kan hanya bergerak searah sumbu X ya, sehingga yang kita pakai itu hanya F1, kemudian F2, serta F3X. Kenapa F3Y tidak dipakai? Karena F3Y bekerja di arah sumbu Y, gitu ya. Nah, kita masukkan langsung ke pembahasan, maka sigma F-nya kita lanjut, ini akan sama dengan F1 ke kanan, jadi positif. F1 dikurangi F2, karena F2 arahnya ke kiri, dikurangi lagi dengan F3X, karena F3X arahnya ke kiri. Ini akan sama dengan M dikalikan A. F1-nya 150 Newton, F2-nya itu 50, F3X-nya itu berarti 20, karena ini diperoleh dari F3 sin 30. 20 dikalikan sin 30 itu setengah. Nah, setengah sama dengan M, masanya itu berapa di sini? 30 kg. Oke, maka 30 dikalikan A. 150 dikurangi 50, tinggal 100. Oke, 2 bisa kita coret, tinggal 10. Maka 100 kurangi 10, itu tinggal 90. Nah, 90 sama dengan 30A. Maka besarnya A itu sama dengan 90 dibagi 30. 3 meter per sekon kuadrat. Gimana? Mudah kan ya? Nah, selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke soal nomor 3. Selanjutnya kita coba kerjakan soal nomor 3. Nah, di sini tidak saya tuliskan penjelasan soalnya ya. Jadi kita lihat dulu gambar yang disajikan di papan tulis. Nah, di sini ada sebuah meja yang berada di atas permukaan lantai yang licin. Ingat, kalau licin maka tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Nah, di atasnya meja itu diletakkan sebuah box yang memiliki massa 20 kg. Kemudian, box ini diberikan gaya tarik sebesar 200 Newton. Oke. Nah, jika dengan pemberian gaya tersebut itu box mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat dan permukaan atas meja ini itu kasar, maka berapa besar percepatan yang dialami oleh meja? Jadi ingat, permukaan atas meja ini kasar. Sehingga, apa yang terjadi jika kasar? Jika box ini ditarik dengan gaya 200 Newton ke kanan dan menghasilkan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, maka artinya box ini bergerak ke kanan dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jika bergerak ke kanan, ingat meja kasar, maka akan timbul yang namanya gaya gesek, yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerakan dari boxnya. Karena boxnya bergerak ke kanan, maka arah gaya geseknya itu ke kiri. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar percepatan yang dirasakan oleh meja. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus tinjau gaya-gaya yang bekerja di masing-masing meja. Jadi masing-masing meja dan box. Nah, step pertama kita analisis dulu. Yang pertama, kita analisis dulu gaya apa yang bekerja pada meja. Pada meja, kita lihat, kita fokus ke meja saja, fokus ke meja. Nah, di meja ini ada gaya apa yang bekerja? Hanya ada gaya gesek. Sehingga
kita masuk. Tadi kan yang ditanyakan percepatan, sehingga berarti gaya gesek ini nanti hasilnya tidak sama dengan 0. Maka langsung saja masuk ke hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan masanya meja dikalikan percepatan yang dialami oleh meja. Nah, sigma F atau total gaya yang bekerja pada meja itu terdiri dari apa? Hanya terdiri dari gaya gesek. Sehingga langsung saja kita masukkan, oh berarti besarnya gaya gesek itu juga akan sama dengan besarnya massa meja dikalikan dengan percepatan dari meja. Nah, berapa masanya meja? Sudah diketahui 100 gitu ya. Nah, tetapi berapa percepatannya meja? Ini yang mau kita cari. Dan gaya geseknya kita juga belum tahu berapa kan ya, sehingga kita belum bisa mendapatkan nilai percepatan meja dari tinjauan ini. Nah, sehingga ini kita simpan dulu menjadi persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke analisis gaya yang bekerja pada box. Pada box, kita fokus ke boxnya. Box itu berarti punya berapa gaya yang bekerja pada box. Yang pertama yang jelas-jelas dimiliki itu adalah gaya tarikan yang diberikan, yaitu sebesar 200 Newton. Kemudian ingat, box ini berada di atasnya meja. Ketika digeser, meja ini permukaannya kasar, akan timbul gaya gesek. Gaya gesek ini ternyata juga akan mempengaruhi gerakan dari si boxnya. Sehingga kita tetap harus memasukkan gaya gesek sebagai gaya yang mempengaruhi gerakan dari box. Oke, maka kita masuk langsung ke sigma F sama dengan massa box dikalikan percepatan dari box. Nah, sigma F-nya terdiri dari apa? Terdiri dari F, gaya tarikan, kemudian masih dikurangi dengan gaya gesek. Ini akan sama dengan massa benda dikalikan massa box dikalikan percepatan boxnya. Oke, F-nya 200, F geseknya berapa? Kita nggak tahu nilainya, tetapi dari tinjauan gaya pada pada meja, kita tahu bahwa F itu nilainya sama dengan massanya meja dikalikan percepatannya meja. Oke, langsung saja kita substitusikan persamaan 1 ke perhitungan kita ini. Nah, masukkan ke massa meja dikalikan percepatan meja. Ini akan sama dengan massanya box itu 20 dikalikan dengan percepatannya box diketahui sama dengan 5. Oke, dikalikan 5. Maka perhitungannya menjadi 200 dikurangi massanya meja 100 dikalikan percepatan meja sama dengan 100. Oke, kita pindah min 100 A meja ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Maka akan menjadi 200 min 100 itu sama dengan 100 A meja. Oke, dari sini maka akan menghasilkan 100 itu sama dengan 100 A meja. Maka besarnya A meja atau percepatannya meja itu akan sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, selesai sudah pembahasan soal untuk gerak Newton dari nomor 1 sampai dengan 3. Nah, jika masih ada pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Oke, see you di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye!